Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 2, akan presentasi dengan judul Identifikasi Pewarna Merah K3 dalam produk kosmetik sediaan pewarna mata secara LC atau MS per M. Adapun anggota kelompok saya yaitu Amalia Nur Fajrina, Meisya Alfa Yunia Rusandi, Adiba Sofi Sahara, Misala Natalia Gunawan, Iyang Lutfiana, Evi Indrastuti, dan Reina Sancia Putri Afisa. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, metodologi, validasi, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Peningkatan temuan produk kosmetik yang mengandung merah K3 berdasarkan pengawasan BPOM pada semester 1 tahun 2016 mendorong laboratorium untuk mengembangkan metode yang efektif untuk mendeteksi keberadaan merah K3 pada produk kosmetik. Merah K3 adalah salah satu pewarna yang dilarang penggunaannya karena kekhawatiran terhadap efek samping karsinogenik yang ditimbulkan. Metode KLT digunakan untuk screening awal. Apabila sampel mempunyai RF yang sejajar dengan baku pembanding, analisis dilanjutkan dengan spektrofotometer UV vis. Merah K3 ditemukan dalam konsentrasi kecil, sehingga menunjukkan panjang gelombang yang sama dengan baku, tetapi tidak memberikan serapan yang maksimal. Analisis juga dilakukan dengan KCKT dan diperoleh hasil sampel yang dicurigai memberikan waktu retensi yang sama dengan baku. Akan tetapi, luas puncak sangat kecil bila dibandingkan dengan baku. Analisis dengan metode spektrofotometer UV vis dan KCKT tidak cukup untuk mengkonfirmasi keberadaan merah K3 dalam sampel. Identifikasi rodamin B lebih mudah karena dengan metode KLT, apabila bercak rodamin B diamati di bawah sinar UV, akan berfluoresensi oranye yang sangat spesifik. Telah dilakukan identifikasi rodamin B pada sediaan lipstik dengan metode KLT dan pada kosmetik pemerah pipi dan eyeshadow dengan metode KLT dan KCKT. Analisis kimia dan kajian resiko terhadap merah K3 yang dilarang dalam produk cat wajah dilakukan oleh Wilhelm et al. 2015. Hal ini dilatar belakangi oleh penggunaan cat wajah untuk melukis bendera kebangsaan pada wajah selama Piala Dunia berlangsung. Metode analisis yang digunakan untuk identifikasi adalah KLT, spektrofotometri UV vis, KCKT, dan 1 HNMR, sedangkan untuk uji kuantitatif menggunakan LC-MS atau MS. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kali ini melakukan identifikasi merah K3 dengan menggunakan LC-MS atau MS. Metode analisis dengan LC-MS atau MS menggunakan detektor spektrometer massa yang menganalisis senyawa berdasarkan pengukuran bobot molekul permuatan dan akan diperoleh hasil analisis berupa pola fragmentasi yang spesifik. Oleh karena itu, metode ini diharapkan lebih selektif dan akurat, karena setiap senyawa memiliki berat molekul dan fragmentasi yang berbeda. Sediaan kosmetik yang dipilih untuk diidentifikasi adalah pewarna mata, karena sebagai pewarna dekoratif, beragam warna yang digunakan untuk mempercantik lebih banyak bernuansa merah sehingga dicurigai ada penambahan merah K3 di dalamnya. Kemudian yang kedua ada metodologi. Yang pertama ada alat dan bahan. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar merah K3 atau Shell 15585 BPFI, lalu N,N-dimethylformamide, asam ortofosfat, asam formiat, metanol, dan aquabides. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lab ukur, pipet ukur volume, kelas Becker, pipet mikro, neraca analitik, LC-MS, Shimazu tipe
8030, kolom Phenomenex Luna C18 dengan dimensi kolom 4,6 kali 150 mm dan ukuran partikel 3,5 μm, kolom Equity UPLC BEH dengan dimensi kolom 2,1 kali 100 mm dan ukuran partikel 1, μm. Detektor MS Triple Quadruple penyaring membran 0, μm. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama ada optimasi kondisi spektrometer massa. Optimasi awal dilakukan untuk mengetahui metode ionisasi yang digunakan. Proses scanning awal dilakukan pada Quarpol 1 Q1 tanpa menggunakan kolom menggunakan baku standar merah K3 dengan konsentrasi 10 ppm pada metode ionisasi positif dan negatif. Menggunakan teknik ionisasi elektrospray ESI dan sistem multiple reaction monitoring MRM akan diperoleh informasi nilai M per Z dari ion prekursor dan ion produk. Instrumen LC-MS per MS Shimadzu tipe 8030 secara otomatis akan menentukan energi yang dibutuhkan oleh Q1, Q2, dan Q3 untuk memfragmentasikan ion prekursor menjadi ion produk. Yang kedua ada optimasi sistem kromatografi cair. Optimasi dilakukan dengan menggunakan kolom Phenomenex Luna C18 dengan diameter 4,6 kali 150 mm dan ukuran partikel 5 mikrometer yang dikondisikan dengan fase gerak asam formiat 0,2% dalam air LUNA dan asam formiat 0,2% dalam metanol LUNB dengan laju alir 0,4 mikroliter per menit dan volume penyuntikan 10 mikroliter dengan teknik analisis program binary gradient yang mana pada menit 10.2 50% A, menit 10.30% A, dan menit 3,014 50% A. 3. Validasi metode. Pada validasi metode ini ada spesifitas, akurasi, LOD, presisi, dan linearitas. Yang pertama yaitu spesifitas. Pelarut-larutan matriks sampel, larutan spike sampel, dan larutan standar merah K3 diinjeksikan. Kemudian dilihat reaction time dan nilai M per Z, hasil fragmentasi ion prekursor menjadi ion produk. Yang selanjutnya itu ada akurasi. Penetapan akurasi dilakukan dengan cara spiking, yaitu penambahan baku pada sampel dengan konsentrasi baku yang ditambahkan sebesar 1 ppm. Kemudian dihitung persen recovery. Yang selanjutnya yaitu ada LOD. Pengukuran LOD dilakukan pada larutan standar dengan rentang konsentrasi 0 sampai 0,458 ppm. Perhitungan batas deteksi dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan simpangan baku. Validasi metode selanjutnya itu ada presisi dan linearitas. Untuk presisi sendiri yaitu nilai presisi dinyatakan dengan repeatability yang diperoleh dari pengukuran luas puncak sebanyak 6 kali pengulangan pada kondisi yang sama terhadap larutan standar merah K3. Untuk linearitas, yaitu penetapan linearitas dilakukan dengan mengukur luas puncak kromatogram dari larutan standar merah K3 dengan variasi konsentrasi antara 0,5 sampai 5 ppm dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Sehingga akan diperoleh korelasi antara luas puncak atau Y dengan konsentrasi pada sumbu X berupa persamaan garis. Kemudian yang keempat ada hasil dan pembahasan. Optimasi dilakukan untuk mengetahui mode ionisasi yang digunakan untuk memberikan fragmentasi dengan intensitas yang maksimal. Proses scanning awal dilakukan pada quadrupole menggunakan mode ionisasi positif dan negatif. Pada optimasi awal dilakukan tanpa menggunakan kolom, sehingga fase gerak dialirkan langsung ke detektor. Optimasi dilakukan dengan menggunakan standar merah K3 pada konsentrasi 10 ppm. Hasil optimasi menunjukkan bahwa mode ionisasi negatif memberikan puncak dengan intensitas maksimal pada fragmentasi M per Z 375.
Puncak tertinggi yang muncul pada mode ionisasi positif dengan nilai M/Z 304,3 memiliki intensitas dan perbandingan 1/10 dari puncak yang muncul pada mode ionisasi negatif dengan nilai M/Z 375. Hal ini menunjukkan ionisasi yang maksimal terjadi pada mode ionisasi negatif. Spektrum massa standar merah K3 menunjukkan puncak yang paling tinggi intensitasnya pada M/Z 375. Puncak tersebut terjadi karena senyawa merah K3 dengan berat molekul 888,6 terionisasi dengan cara melepas atom barium. Selanjutnya, terjadi proses deprotonasi pada gugus hidroksil yang terikat pada cincin naphtalen, yang mana terjadi proses resonansi yang stabil dan kuat, sehingga melepas satu atom hidrogen dan diperoleh berat molekul 375 yang identik dengan nilai M/Z 375. Merah K3 berat molekul yang cukup besar yaitu 888,6 menyebabkan proses ionisasi yang terjadi hanya dengan melepas ikatan barium. Puncak dengan intensitas tertinggi yaitu pada M/Z 375 tersebut kemudian ditetapkan sebagai ion prekursor untuk analisis selanjutnya. Optimasi selanjutnya menggunakan sistem MRM. Teknik ini mampu memilah-milih fragmentasi dari ion prekursor secara spesifik sehingga mendeteksi hanya ion produk dengan nilai M/Z tertentu dengan Q1, Q2, dan Q3 pada posisi ion. Ion dengan nilai M/Z 375 yang telah ditetapkan sebagai ion prekursor setelah difragmentasi menghasilkan 3 pecahan ion dengan nilai M/Z 204, 80, dan 140. Nilai MZ 204-80 mempunyai intensitas yang tertinggi. Yang kelima ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu kondisi optimum instrumen LC-MS atau MS untuk identifikasi merah K3 menggunakan teknik ionisasi electrospray atau ESI dan sistem MRM dengan metode ionisasi negatif. Energi yang diperlukan berbeda-beda untuk memperoleh fragmentasi ion prekursor menjadi ion produk. Metode ini dapat diaplikasikan untuk identifikasi merah K3 pada produk kosmetik sediaan perona mata yang beredar di pasaran. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada semua atas partisipasinya dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.